Anda menyaksikan segmen Mining Zone bersama saya, Andi Shalini. Badan Legislatif DPR RI mendadak melakukan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara pada Senin 20 Januari 2025. Bob membeberkan bahwa setidaknya terdapat 4 poin yang menjadi pokok pembahasan dalam revisi Undang-Undang Minerba kali ini. Pertama, terkait percepatan hilirisasi mineral dan batu bara, Bob menilai program hilirisasi harus didorong agar Indonesia bisa lebih cepat mewujudkan swasembada energi. Kedua, terkait aturan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada organisasi masyarakat keagamaan. Kemudian yang ketiga, terkait pemberian IUP kepada perguruan tinggi. Dan yang keempat, terkait pemberian IUP untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Setelah reses dan libur tahun baru, masa kerja DPR dibuka dengan kontroversial setelah rapat pembahasan revisi Undang-Undang Minerba mengagetkan sejumlah pihak. Izin usaha pertambangan diusulkan tak hanya diberikan untuk ormas, tapi juga akan diberikan ke perguruan tinggi hingga UMKM. Lantas, apa pertimbangan dan juga urgensinya? Apa pula respon pengusaha dan akademisi terkait hal ini? Langsung saja kita akan ulas selengkapnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI yang juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN Pak Herman Hairon dan juga Wakil Ketua Umum Perhapi Pak Respani. Selamat sore Pak Herman dan juga Pak Respani. Selamat sore. Selamat sore, apa kabarnya Bapak-Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di tengah kondisi yang kita baik-baik saja, ini ada sebuah kabar yang cukup mengejutkan publik, di mana revisi Undang-Undang Minerba ini dikatakan diketok secara tiba-tiba mendadak, bahkan dikatakan ataupun dinilai ugal-ugalan. Saya akan ke Pak Herman terlebih dahulu. Anda ini kan sudah duduk di kursi DPR cukup lama ya Pak Herman ya, sudah duduk di kursi DPR sekitar 4 periode. 4 periode bahkan ya Pak ya. Kalau di DPR itu Pak, apakah memang hal yang lumrah atau wajar-wajar saja kalau misalkan sebelum dibahas ke balik, naskah akademisi ini baru diterima sekitar 30 menit atau justru ada keanehan atau kejanggalan? Ini kan tahapannya adalah masih dalam tahapan inisiatif. Inisiatifnya adalah inisiatif DPR di mana diinisiasi oleh Badan Legislasi. Tentu ini hal lumrah gitu. Ya karena setelah kemudian ada dasar, ya dasar itu pertama ya harus ada naskah akademik. Naskah akademiknya sudah ada. Draftnya sudah ada. Dan tentu alasan awal kenapa masuk prioritas karena ini menjadi undang-undang terbuka kumulatif atau undang-undang kumulatif terbuka. Maksudnya kumulatif terbuka seperti apa Pak? Ada pasal-pasal yang kemudian tidak mengikat karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah sehingga kemudian masuk dalam kategori ini adalah undang-undang kumulatif terbuka yang setiap saat ini bisa dilakukan revisi oleh DPR atau oleh pemerintah sebagai usul inisiatif. Nah oleh karena itu nanti sebetulnya tadi saya bicara juga dengan Pak Respati, bagaimana ke depan justru pada waktu nanti ini menjadikan ini sudah diputuskan menjadi usul inisiatif DPR. Kemudian nanti masuk di paripurna. Nah paripurna menyetujui, setelah itu akan dikirim kepada pemerintah. Pemerintah akan mempersiapkan daftar inventarisasi masalah. Karena seluruh dari usul inisiatif inilah yang kemudian akan dikonterdim oleh pemerintah. Nah ini bisa juga menjadi ajang masukan pandangan masyarakat yang tentu akan lebih memperkuat, menyempurnakan terhadap draft usul inisiatif yang telah dibuat oleh DPR. Nah nanti dari pemerintah, kalau dimnya sudah selesai, ini bisa cepat, bisa lambat, ya tergantung pemerintah. Ini akan kembali ke DPR yang kemudian pimpinan akan menentukan apakah akan dibahas melalui komisi terkait, komisi teknis dengan pola pembentukan panja atau dibentuk pansus misalkan, karena misalkan ini terkait dengan beberapa institusi ya. Nah ini yang menurut saya mekanisme ini juga harus dipandang secara utuh supaya kemudian tidak ada salah persepsi bahwa seolah-olah ini sudah diputuskan dan seolah-olah sudah menjadi undang-undang. Ini masih dalam tahapan proses. Nah begitu nanti masuk ke DPR pun, ini akan dibahas kembali antara DPR dan pemerintah. Nah pembahasan DPR dan pemerintah inilah juga bisa diperkaya oleh masukan, pandangan, pendapat para ahli, pakar, akademisi, yang bisa menyempurnakan terhadap DIM yang dikirimkan pemerintah ataupun draft yang telah dibuat oleh DPR. Karena nanti akan menjadi sandingan antara pasal awalnya seperti apa,
kemudian yang terkena menjadi tidak mengikat karena keputusan Mahkamah Konstitusi tadi kan sudah karena digugat oleh Walhi dan kawan-kawan. Nah kemudian bisa juga nanti dalam tahapan pembahasan di pemerintah meminta untuk bisa juga memberikan masukan pandangan di pemerintah. Namun secara substansi ya saya ingin secara substansi saya kira kalau melihat keinginan besar dari negara, dari pemerintah bahwa memang ada keinginan untuk meningkatkan value added, meningkatkan nilai tambah dari berbagai sektor unggulan. Bahkan dulu pada waktu Kementerian Investasi masih di Komisi 6, kami membahas terkait dengan 21 roadmap komoditas yang ini menjadi target hilirisasi. Yang juga ini menjadi keinginan Presiden Prabowo. Nah bahkan Pak Prabowo juga memperluas, ingin 28 komoditas. Ini kan luar biasa. Kalau betul-betul bahwa undang-undang yang direvisi ini, khususnya di sektor pertambangan mineral dan batu bara, betul-betul bisa menjadi payung hukum dan jalan menuju kepada percepatan hilirisasi, justru ini akan memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk perekonomian bangsa dan negara. Jadi tujuannya untuk meningkatkan added value ya Pak ya? Betul. Saya akan ke Pak Reswani. Dari kacamata Perhapi, dengan penjelasan yang sudah disampaikan Pak Herman tadi, seperti apa pandangan Perhapi melihat RUU Minerba ini direvisi cukup cepat, bahkan secara dadakan, sementara kalau kita tahu cukup banyak RUU di sana yang pembahasannya cukup lama tapi belum diketok-ketok, dan ada sejumlah RUU draft yang kalau kita ingat gitu ya Pak, kalau kita ingat lagi seperti RUU Cipta Kerja, KPK, itu semua dikerjakan juga secara dikebut. Ini gimana pandangannya Pak Rapi? Baik, terima kasih Mbak Sasa dan Pak Herman barusan juga sudah menjelaskan ya. Jadi izinkan saya dari Perhimpunan Ahli Pertambangan menanggapi dulu. Jadi begini, terlepas masalah proses yang dijalani di internal DPR RI, ada satu hal yang sangat penting mengenai message-nya. Tadi Pak Herman menjelaskan bahwa beliau concern dengan value added. Sedangkan apa yang beredar di media saat ini, isunya adalah mengenai keterlibatan dari Ormas, lalu perguruan tinggi dan UMKM. Nah ini masih ada gap dari informasi ini. Sehingga kita harus melihat secara lebih mendalam tentang substansi akan perubahan Undang-Undang 4 2009 ini yang juga pernah direvisi di 3 2020 seperti itu. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang menurut kami ya dari Perhimpunan Ahli Pertambangan, bahwa kita harus terjemahkan betul ini pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, dulu Undang-Undang pertama pertambangan itu 1167 dibuat dengan landasan dan latar belakang yang sangat clear bahwa Indonesia membutuhkan investasi. Supaya masuknya investasi, sumber daya alam kita bisa kita kembangkan lebih jauh ya dengan penambangan dan seterusnya. 1167. Lalu berjalannya waktu kita belajar ya bahwa negara kita sudah harus masuk kepada hilirisasi. Negara kita harus sudah berpikir value added. Sebenarnya Undang-Undang 4 tahun 2009 semangat yang paling mendasar selain mengenai otonomi daerah yang ada pada saat itu ya tahun 99 yang belum diimplementasikan di dalam regulasi di pertambangan, plus yang utama adalah mengenai semangat value added. Jadi Undang-Undang 4 2009 itu clear semangat bangsa ini ingin bergerak menuju pengelolaan sumber daya alam dengan value added yang tinggi. Lalu dalam perjalanannya bahwa ada 1-2 hal yang memang sangat vital dan krusial juga di dalam melaksanakan value added ini. Misalnya akan adanya kepastian hukum untuk perpanjangan IUP, PKP 2B maupun kontrak karya. Diberikanlah kepastian-kepastian hukum tersebut yang sifatnya strategis dan penting untuk suksesnya hilirisasi value added. Maka dibuatlah revisi Undang-Undang 4 menjadi 3 2020. Nah, hari ini saya melihat apa urgensi strategisnya untuk bangsa Indonesia. Satu sisi bahwa pemerintahan kita sudah ketok palu lah bahasanya. 2045 kita harus jadi negara maju, Indonesia emas. Apa dasarnya dan kendaraan yang kita gunakan? Saya sangat setuju, hilirisasi dan industrialisasi. Dan tadi sepaham juga Pak Herman. Nah, bagaimana kita merumuskan suatu regulasi di level undang-undang
supaya industrialisasi dan hilirisasi bisa kita capai dengan baik. Contoh, apakah kita sudah berpikir bagaimana mensukseskan hilirisasi kita ini ya dengan tidak hanya berpikir hilirisasi dalam konteks mainstream. Ya, mainstream misalnya iron, lalu kita olah menjadi baja gitu ya, atau dengan nikel, di smelternya ada ferronikel, kita hasilkan stainless, tapi kita harus berpikir bagaimana ekosistem hilirisasi harus bisa kita wujudkan dan kita atur. Apa yang dimaksud ekosistem? Ekosistem hilirisasi adalah industri-industri yang bisa tumbuh lebih jauh lagi untuk mendukung hilirisasi. Seperti contoh, misalnya pada saat kita ngomong baja, kita membutuhkan ferroalloy. Nah, ferroalloy itu masih diimpor gitu ya. Kalau itu bisa kita buatkan industrinya di dalam negeri sebagai bagian dari ekosistem industri baja, itu bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih jauh, ekonomi yang lebih jauh, growth dari ekonomi kita, GDP kita juga bisa dihasilkan di situ, tenaga kerja dan sebagainya. Itu kan lebih masif lagi hilirisasi. Satu. Yang kedua, dengan ini ada yang penting sekali ya menurut saya, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini sudah sangat krusial bagi bangsa Indonesia untuk bisa berpikir kita ini dengan kondisi geoekonomi, semua negara itu sudah mengejar resources, semua negara sedang memperbaiki sistem pertahanan keamanannya dengan alutsistanya, teknologi dan sebagainya. Nah, ini satu landasan yang harus kita pikirkan, bagaimana kita membagi di mana sumber daya alam mineral dan batu bara ini sebagai basis untuk satu, memperkuat pertahanan keamanan kita tentunya dengan research and development di bidang teknologi. Ya, kita harus kembangkan advance material untuk bahan baku pesawat tempur, mesin dan sebagainya gitu ya, untuk ketahanan energi kita dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, pembungkus bahan bakarnya itu ada zircon dan sebagainya. Nah, advance material ini sangat mendukung untuk itu. Apakah hilirisasi sudah berpikir untuk advance material? Nah, landasan itu satu. Yang kedua, fungsi dari sumber daya alam untuk fiskal. Ya, fiskal kita perlu ini untuk menghidupi lembaga pendidikan kita, untuk menunjang sektor kesehatan kita, UMKM kita, ya, dan juga untuk misalnya ada program makan siang gratis dan fiskal. Nah, aspek fiskal ini juga bisa dengan hilirisasi, ya, kita dengan memperkuat mineral-mineral mana yang kita untuk industri-industri mainstream tadi. Dan beberapa ini harus kita atur. Ada satu strategi negara yang dimaksud dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu kita terjemahkan, satu, pertahanan keamanan, dua, untuk industri yang menghasilkan fiskal yang tinggi dan multiplier ekonomi yang tinggi, seperti itu, dan ada yang untuk kita konsumsi memang seperti itu. Nah, kalau hal demikian yang menjadi urgensi atas perubahan undang-undang, itu kami sangat sepakat. Jadi sebenarnya semangat hilirisasinya diapresiasi dan disepakati, tapi yang menjadi pertanyaan urgensinya seperti apa? Apalagi RUU ini tidak masuk prolegnas. Kemudian ada beberapa poin-poin seperti dengan WUP prioritas untuk ormas, kemudian perguruan tinggi, UMKM. Sebagai salah satu fraksi yang menyetujui RUU Minerba ini, seperti apa tanggapan Anda, Pak Herman? Ya, sekali lagi ya, untuk undang-undang yang masuk dalam kategori undang-undang kumulatif terbuka, itu memang tidak harus masuk dalam prolegnas prioritas. Itu memang sudah pasti harus kita revisi gitu ya. Dan tentu revisinya dalam revisi terbatas itu bisa cepat gitu, bisa cepat. Nah, oleh karena itu, kalau tadi dijelaskan oleh Mas Reswasti terkait dengan urgensi, ya tadi percepatan hilirisasi ini penting adalah untuk bisa mendukung terhadap pembiayaan negara. Karena bagaimanapun ini menjadi tulang punggung. Sektor sumber daya alam ini kan tulang punggung terhadap pendapatan negara. Nah, oleh karenanya ini adalah urgensi, ya. Bahwa untuk percepatan hilirisasi itu adalah urgensi. Karena gini, sumber daya alam itu ada batasnya, tidak bisa diperbaharui ya, sumber daya alam pertambangan khususnya. Tetapi juga ada batas waktunya. Jangan sampai sumber daya alam melimpah, nikel kita melimpah, timah kita melimpah, kemudian batu bara kita melimpah. Tetapi sumber daya yang hari ini menjadi sumber daya yang sangat hebat ini bisa saja menjadi tidak bernilai suatu saat. Karena apa? Kita telat untuk melakukan eksploitasi, gitu. Kenapa? Karena akan ditemukan lagi nanti sumber daya alam lain oleh negara lain yang mungkin sebagai pengganti. Kemarin saja kan nikel ini kan seolah-olah sebagai salah satu bahan untuk membuat baterai.
Tapi kemudian kan ditemukan lagi dengan unsur lain bisa membuat baterai. Otomatis ya harga komoditas ini akan tertekan. Nah oleh karenanya percepatan hilirisasi menurut saya selain tentu ini untuk meningkatkan value added, untuk meningkatkan nilai tambah terhadap pendapatan negara, juga akan mempercepat terhadap meningkatkan eksploitasi yang ada batas waktunya, gitu ya. Meskipun tentu kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai infrastrukturnya. Ya. Nah yang kedua, kalau terkait dengan isu keterlibatan ormas agama maupun koperasi Pendidikan sampai UMKM UMKM, Pak. terkait dengan itu, saya kira ya saya mengembalikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan demikian, bahwa seluruh hajat hidup ini bisa dikelola oleh siapapun selama mampu untuk mengelolanya. Oke, tapi gimana saya ditanggapannya? meyakini, Bisa saya meyakini dikelola satu oleh lagi ya, semua saya pihak. meyakini bahwa tentu ada syarat-syarat tertentu Iya. yang ini membatasi terhadap pasal yang membolehkan lembaga-lembaga lain juga ikut serta di dalam mengeksploitasi sumber daya alam ini. Selain tentu nanti juga ada batasan luasan. Ya. Karena kan proses menggali sumber daya alam juga yang apalagi pertambangan yang terbuka seperti ini kan tidak mudah juga. Oke. Butuh teknologi, butuh pengetahuan, butuh pembiayaan. Oleh karenanya tentu ada syarat-syarat gitu ya. Tetapi Oke, syarat-syarat membuka seperti apa, tapi belum membuka pasti ya, sumber daya alam ini untuk seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi, tentu ini dalam rangka memenuhi amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi pertanyaan bagaimana selama ini, karena kita tahu Ormas sudah diberikan keleluasaan, tapi kita akan bahas usai jeda Pak Reswani dan juga Pak Herman. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Mining Zone akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan segmen Mining Zone bersama saya Andi Shalini dan kami lanjutkan kembali diskusi bersama dengan anggota DPR RI Bapak Herman Hairon yang juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Bapak Herman Hairon dan Wakil Ketua Umum Perhapi Bapak Reswani. Sebelum jeda saya tadi ingin tanyakan kepada Anda Pak Reswani terkait dengan prioritas WUUP. WUUP yang saat ini diberikan kepada perguruan tinggi, UMKM, bahkan koperasi ya Pak, setelah sebelumnya diberikan keleluasan bagi ormas. Tanggapannya seperti apa dari para pelaku usaha? Ya, tentunya azas persamaan, kemerataan itu bebas sebenarnya gitu ya. Bahwa sebelum undang-undang ini dirubah juga, BUMN, BUMD, swasta, koperasi itu boleh kok. Boleh mengajukan Sah-sah saja WUP berarti ya? dan IUP, boleh. Nah, ini yang menjadi concern di sini adalah masalah prioritas, kan seperti itu. Dan kita tahu kan PP 25 tahun 2024 itu sudah diketok palu, tapi belum jalan. Kenapa belum jalan? Seperti yang pernah kami utarakan di CNBC juga dalam interview sebelumnya, mungkin di bulan-bulan Mei atau Juni yang lalu gitu ya. Saya ingat sekali bahwa saya sampaikan hati-hati bahwa kita jangan sampai hierarki peraturan pemerintah itu tapi tidak ada cantolannya di undang-undang. Karena di undang-undang, kalau saya nggak salah pasalnya pasal 75 itu prioritas hanya diberikan pada BUMN dan BUMD. Oke. Sedangkan PP menambahkan ormas pada saat itu gitu ya. Nah sekarang bagaimana dia bisa jalan, bisa cacat hukum karena undang-undang yang belum direvisi. Nah ini kan salah satu ya Pak ya. Salah satu perlunya direvisi undang-undang ini. It's okay, kami tidak keberatan mengenai siapapun yang dapat di sini. Tetapi ada yang perlu kita pahami bahwa industri pertambangan ini kan bukan industri umum gitu ya. Bahwa di sana sangat padat modal, di sana sangat padat karya, padat teknis ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam operasional itu bisa berakibat fatal bagi penambangnya itu sendiri gitu ya. Kalau pemahaman tentang kegiatan operasional, geotechnical, lerengnya, segala macam aspek K3, lingkungan dan sebagainya, ini membutuhkan investasi besar, kemampuan teknis besar. Makanya kalaupun ya ini harus diketok palu gitu ya. Kalaupun harus gitu, maka ini betul-betul kita harus kawal ini ya. Bagaimana aspek teknis ya, good mining practices itu harus betul-betul bisa diterapkan oleh ormas siapapun lah, ormas perguruan tinggi, UMKM ya. Nah, apa saran kami kalau memang ini harus diketok palu? Yang pertama, kita harus buat aturan turunan ini untuk pelaksanaan good mining practice ini harus lebih ketat lagi ya, untuk memastikan jangan ada korban lah.
Ya. Ya perguruan tinggi ini kan fokusnya penelitian harusnya gitu ya. Bisa menjadi partner dari industri pertambangan, pengolahan pemurnian dalam hal research dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau memang dipaksa perguruan tinggi harus menambang sendiri juga supaya ada hasilnya untuk membiayai institusi pendidikan ini sendiri gitu. Ya, ini sebenarnya saya sangat menyayangkan gitu ya. Harusnya negara ini membiayai dari teks APBN, PNBP dan sebagainya. Tapi kalaupun harus, kita pastikan aspek teknisnya mereka kuasai. Mereka harus berkolaborasi dengan ahli-ahli gitu ya, dengan ahli, harus memiliki ahli-ahlinya. Di sini memang kami juga ada Perhapi, Perumahan Ahli Pertambangan ya, asosiasi profesional. Mereka harus menggandeng mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman di industri pertambangan seperti itu, kontraktornya dan sebagainya gitu dipastikan. Yang kedua, bagaimana tadi Pak Herman saya setuju itu, kita harus kasih skalanya ya Pak ya. Jadi kalaupun ini harus sekali lagi, skalanya mungkin jangan skala besar dulu yang beresiko tinggi. Kita kasih yang skala kecil dulu. Nanti kalau ini sudah berjalan berapa waktu bagus dan sebagainya, udah penyesuaiannya bagus itu ya, resikonya kita kendalikan dulu, baru kita kasih skala yang lebih besar lagi misalnya seperti itu gitu ya. Dan yang terakhir, selain tadi masalah aspek teknis, aspek finansial, kita juga harus berpikir mengenai pengembangan dari SDM-nya. Nah, jadi pengembangan dari SDM terhadap perguruan tinggi yang nanti masuk ke tambang, ormas masuk ke tambang, itu harus kontinus dilakukan. Gitu. Itu ya, itu hal yang penting untuk menjadi catatan. Kalau ini harus, tapi kembali urgensinya harus yang strategis ya untuk perubahan undang-undang ini. Oke, Pak Herman, tadi seperti yang dikatakan Pak Resvani, sebetulnya terkait dengan pengelolaan tambang ini tidak hanya butuh investasi yang besar, tapi juga dari aspek teknis sampai bahkan SDM ini harus dipertimbangkan dengan matang. Sebagai anggota komisi di Komisi 6 yang juga membidangi UMKM hingga koperasi, bagaimana nantinya pengelolaan ini khususnya bagi para UMKM dan juga koperasi? Ya tentu kan nanti kan ada syarat-syarat. Tadi ada good mining practices misalkan, itu sebagai syarat bagaimana cara penambangan yang memenuhi kaidah-kaidah teknis dan lingkungan. Nah ini yang juga ya semestinya akan menjadi pedoman teknis nanti pada kedepannya. Dan tidak harus kemudian misalkan salah satu koperasi atau UMKM mendapatkan konsesi kemudian mereka juga harus melaksanakan, tidak harus begitu. Bisa saja nanti kerjasama dengan beberapa pihak lain untuk bisa, memang tidak boleh dialihkan, ya toh? Kan seperti dalam PP-nya kan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tetapi kan dikerjasamakan bisa gitu. Dan kalau tadi misalkan memang dibutuhkan kemampuan sumber daya yang cukup, ya kan bisa nanti dengan perhimpunan ahli pertambangan kan bisa gitu ya kerjasama. Nanti bagaimana dengan permodalan? Kalau permodalan kan itu hukum sebab akibat. Kalau misalkan memang ini akan menyebab atau mengakibatkan untung besar, ya pasti investasi akan datang gitu. Bisa saja juga investasi bekerja sama dengan pihak lain atau ya membangun perusahaan bersama dengan tidak menghilangkan terhadap kepemilikan izin yang itu menjadi skala prioritas pemerintah. Nah, kenapa kemarin tidak jalan? Ya tadi sudah dijawab sebetulnya, karena PP itu tidak akan jalan selama tidak ada cantolan undang-undangnya. Berarti ormas saat ini? Oleh karenanya ini kan menjadi skala urgensi juga bahwa revisi undang-undang minerba ini juga untuk mengakomodir terhadap keinginan bangsa negara atas pemerataan sumber daya bisa juga diberikan kepada pihak-pihak lain yang disebutkan tadi gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini menjadi skala-skala urgensi selain tadi saya katakan dari percepatan hilirisasi, kemudian keterlibatan pemerataan sumber daya alam, dan kemudian menurut saya ya yang namanya undang-undang itu pasti tidak seutuhnya memenuhi asas universalitas ya. Pasti ada saja oh kurang ini, oh kurang itu. Nah, daripada kemudian bahwa ini mengganggu terhadap keinginan bangsa dan negara ke depan lebih mengefektifkan, kemudian meningkatkan produktivitas dari sektor sumber daya alam, ya lebih baik kita merevisi undang-undang. Apalagi tadi masuk dalam kategori undang-undang kumulatif terbuka. Oke, singkat saja dari Anda Pak Resvani, ada tambahannya? Ya, saya terakhir aja ini sedikit saja tapi penting ya. Kembali ke antara jembatan konstitusi kita dengan undang-undang ini, perlu adanya satu strategi yang besar yang harus kita pikirkan. Pemaknaan tadi ya, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apakah
sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan pelibatan langsung, misalnya pendidikan saya ceritakan tadi harusnya fokus kepada penelitian, pengajaran, pendidikan dan sebagainya. Lalu mereka membutuhkan mungkin anggaran yang besar, negara mungkin belum sanggup dengan APBN, struktur APBN yang ada sekarang. Lalu kita biarkan mereka masuk ke dalam tambang untuk mencari dana, gitu istilahnya kan begitu. Lalu dana itu digunakan untuk penelitian. Sedih sekali menurut saya, sedih sekali negara ini. Ya, Nah kita harus, menurut saya jangan terlalu mendramatisir gitu ya. ini Karena strategi. pasti ada Sebentar, Pak, saya syarat-syarat selesaikan yang secara sedikit aja. teknis Saya gitu. paham, Pak. Tapi saya tidak menolak, Pak. Iya. Saya Baik. tidak menolak, Pak Pak. Resmani terlebih dahulu. Silakan Saya lanjutkan, Pak selesaikan Resmani. sedikit. Saya hanya supaya negara kita ini robust, kuat sampai ke depannya, dan undang-undang itu tidak selalu direvisi berdasarkan dinamika. Beda pemerintah, beda kebijakan ya, Pak. Makanya perlu. Dulu kita punya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Itulah landasan hukum di atas undang-undang, di bawah konstitusi, di atap MPR. Sekarang kita nggak ada itu. Jadi kita seperti kehilangan arah. Nah, strategi itu maksud saya dari awal ya kita definisikan sebesar kemakmuran rakyat adalah 1, pertumbuhan ekonomi, 2, pemerataan, 3, peningkatan indeks pembangunan sumber daya manusia kita. Yang keempat juga kita harus menunjang sustainability. Makanya kita harus mikirin eksplorasi. Kalau ini habis juga nanti mau kemana? Oke, Nggak ada baik. eksplorasi. Nah, sehingga strategi itu gitu ya harusnya ini karena karakteristik di industri pertambangan, maka ini dikelola oleh benar-benar lembaga atau institusi yang memiliki investasi yang besar sehingga terjamin ekosistem, terjamin teknis, terjamin semua gitu, kemampuan teknis dan sebagainya. Hasilnya didapatkan oleh negara sebesar-besarnya. Kalau perlu kita irmakan di dalam APBN kita untuk ini, irmakan APBN untuk penelitian, irmakan APBN seperti pendidikan dan sebagainya. Ya. Nah, tapi hasilnya diambil dulu oleh negara gitu ya. Yang melakukannya adalah the right man in the right place. Oke, baik. Ya, Baik. itu sebaiknya. Oke. Tapi kalau memang harus, catatan-catatan kami itu tadi yang sudah kami sampaikan Oke, dalam baik. sesi sebelumnya. Sayang sekali Ya, Pak. waktu Terima kita terbatas, kasih. tapi Ya. mungkin Pak Herman sedikit saja Anda tadi katakan jangan mendramatisasi. Ya. Tapi ini kan suara hati dari para pelaku usaha, Pak Herman. Iya betul. Saya Ahli ya, bukan pelaku usaha. Ya. Kami dengar gitu ya. DPR pasti mendengar dan tentu ini hal-hal yang harus diperhatikan ke depan. Tetapi harus dipisahkan mana yang ini menjadi payung kebijakan, mana yang nanti akan menjadi guidance secara teknis terhadap pelaksanaan undang-undangnya. Ini kan pasti nanti ada PP, kemudian mungkin ada peraturan menteri. Masih panjang ya, Pak? Panjang dan silakan gitu loh para ahli untuk memperkaya Siap. baik nanti dalam pembahasan undang-undang maupun nanti dalam hal teknis dalam Artinya yang kedepannya dituangkan dalam diperlukan peraturan pemerintah keterlibatan maupun dan permen. input dari para ahli ya, Pak. Menurut Ya? saya terbuka untuk itu terbuka ya. Apakah langsung nanti bisa memberikan pandangan pendapat di depan pembahasan atau di para pembahas ataupun barangkali melalui media massa, media sosial kan sekarang lebih terbuka. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Herman dan juga Baik. Pak Resmani. Kita mungkin akan lanjutkan di sesi berikutnya, tapi sekali lagi sayang sekali juga tadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Profesor Abrar tidak berkesempatan karena kesalahan teknis. Tapi sekali lagi atas waktu dan perspektifnya bersama kami di sore hari ini anggota DPR RI Pak Herman Hairon dan juga Wakil Ketua Umum Perhapi Bapak Resmani. Kita kawal bersama ya Pak Resmani dan juga Pak Herman. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.